Halo, saya Marcel Gustavian dari 11 TKJ di SMKS Kencana Bandung. Berhubung dengan datangnya barang yang saya pesan, yaitu air cooler untuk CPU, sekalian saja akan saya jabarkan cara menggunakannya di CPU yang teman-teman punya maupun gunakan dengan baik dan benar tentunya. Sebelumnya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman kenapa saya mengganti stok cooler saya dengan air cooler ini yang kebetulan merek yang saya gunakan adalah ID Cooling SE224 XT Basic dengan TDP 185 watt. Untuk prosesor yang saya gunakan kali ini adalah Core i7 6700 dengan TDP 65 watt dan stok cooler yang hanya mampu menangani TDP 65 watt saja. Stok cooler yang hanya bisa menangani 65 watt sajalah yang menjadi alasan kenapa saya mengupgrade cooler saya dengan air cooler yang mampu menangani prosesor dengan TDP 185 watt. Saya harap dapat menurunkan suhu dan menstabilkan clock pada CPU yang saya gunakan. Baiklah, mari kita masuk kepada prosedur yang harus dilakukan. Baiklah, mari kita masuk kepada tahap awal. Kita akan siapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu obeng, tisu, dan barang yang ingin kita pasangkan, yaitu air cooler ID Cooling SE224 XT Basic. Baiklah, kita akan masuk ke tahap kedua. Lepaskan seluruh kabel data, khususnya power yang terhubung terhadap komputer, untuk menghindari terjadinya konslet pada komponen yang teraliri oleh listrik. Baiklah, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu melepaskan side panel. Kita akan melakukannya kepada side panel depan dulu. Kita lepaskan, kita geser, lalu kita simpan kepada tempat yang aman. Kita lanjutkan dengan melepaskan side panel belakang. Kita geser lagi, kita lepas. Kebetulan pada casing yang saya gunakan, dia tidak memerlukan untuk melepas mobo dari casingnya karena dia memiliki rongga di sini untuk memasangkan fan-nya. Baiklah, kita lanjut kepada tahap berikutnya. Kita akan melepaskan stok cooler yang sudah terpasang sebelumnya pada mobo. Kita lakukan dengan teliti dan hati-hati agar tidak merusak motherboard yang kita punya. Kita tarik satu persatu. Oke, sudah terlepas. Berikutnya kita akan lanjut ke tahap kelima, yaitu membersihkan CPU cooler dari thermal paste. Kita bersihkan thermal paste yang sebelumnya digunakan oleh cooler yang tadi kita lepas. Cukup bersihkan dengan tisu kering hingga lapisan atas prosesornya bersih dan dapat mengaliri panas dengan baik. Kita akan membersihkannya dengan tisu kering. Kita oleskan, kita usap-usap hingga thermal paste-nya hilang dari prosesor sebelumnya. Oke, cukup bersih dan prosesornya dapat mengaliri panas dengan baik. Setelah semua tahap sebelumnya telah dilakukan dengan benar, kita akan masuk kepada tahap utamanya, yaitu memasangkan cooler baru kepada prosesornya. Untuk membuat yang saya gunakan bertipe soket LGA 1151, sehingga saya akan menggunakan bracket ini dengan bracket Intel 1151. Kita pasangkan soketnya kepada belakang CPU. Kita pasangkan seperti ini. Oke, telah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan memasangkan pengaitnya untuk mengeratkan bracket belakang kepada bracket depan. Oke, kita akan lanjut kepada tahap berikutnya, yaitu memasangkan bracket Intel.
kita kaitkan kembali dengan bautnya. Cukup menggunakan tangan, tidak usah menggunakan obeng, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan kepada motherboard. Setelah semuanya terpasang dengan benar, mari kita lanjut kepada step berikutnya. Oke, setelah bracketnya terpasang dengan benar, kita akan memasangkan thermal paste yang disediakan oleh coolingnya. Kita buka dulu. Kita akan memasangkannya dengan teori X. Seperti ini. Lalu kita akan memasangkan coolingnya, atau lebih tepat radiatornya, kepada CPU. Kita lepas dulu warning di sini karena kita tidak akan menggunakan plastiknya. Oke. Kita akan melepaskan baut berikut kepada skru yang tertera pada radiator. Ya, setelah pas, kita akan mengencangkan bautnya. Kita harus mengencangkan kedua sisinya. Kita akan melanjutkannya kepada pemasangan kipasnya. Akan memasangkan kipas ini untuk mendinginkan radiatornya. Untuk memasangkannya, kita akan menggunakan bracket yang telah disediakan oleh ID Cooling. Seperti ini bentuknya. Kita akan memasangkannya seperti ini. Pada dua belah sisi, kita akan pasangkan satu lagi. Oke. Lalu kita akan memountingnya kepada radiatornya. Cukup tarik. Oke, seperti ini. Dan kita akan memasangkan konektornya kepada konektor yang tertera pada motherboard. Oke, sudah terpasang. Setelah semuanya tertata dengan prosedur yang baik, kita pasangkan kembali side panel yang tadi kita lepas. Untuk memvisualkan lebih baik lagi kepada teman-teman, saya sudah melakukan pengetesan terhadap perbandingan dari stok cooler dan cooler ID ini. Dapat dilihat terhadap pengetesan Cinnaband R20 yang dilakukan kepada kedua cooler. Stok cooler bisa stabil di posisi 45 derajat dalam posisi idle, dan ID cooling cukup dingin berada di 29 derajat Celcius. Dan kita lanjut kepada pengetesan stress test. Stok cooler rupanya cukup panas, dia berada di 90 derajat Celcius, sedangkan ID cooling cukup dingin, dia berada di 54 derajat Celcius. Dengan max temperatur, stok cooler di 90 derajat dan ID cooling berada di 57 derajat. Dapat kita lihat dari perbandingan ini bahwa ID cooling sungguh membantu mendinginkan prosesor lebih baik.
Kita lanjut ke data kedua, yaitu perbandingan clock speed. Dalam posisi idle, stock cooler mendapatkan 3,4 GHz dan ID cooling sama, yaitu 3,4 GHz. Dan saat pengetesan stress test, stock cooler stabil berada di 3,6 GHz, sedangkan ID cooling lebih tinggi, yaitu 4 GHz, dengan maksimal clock speed, yaitu stock cooler 3,7 dan ID cooling 4 GHz. Dapat kita lihat bahwa ID cooling dapat menstabilkan clock hingga lebih tinggi lagi karena dia bisa menurunkan suhu lebih baik dibandingkan stock cooler. Dan tentu harapan yang saya harapkan kepada ID cooling ini terpenuhkan, suhu prosesornya menjadi lebih kecil dan clock speednya yang stabil. Sekian dari apa yang dapat saya jabarkan kepada teman-teman. Saya harap teman-teman tidak melupakan betapa pentingnya cooler bagi sebuah CPU untuk memaksimalkan kinerja dari CPU tersebut. Terima kasih.